Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Sebuah kemenangan dalam pertandingan mematikan ternyata menyimpan rasa trauma tersendiri pada Katniss karena telah membunuh peserta lainnya. Sebagai orang yang dekat dengan Katniss, Gale pun berusaha untuk menghibur dan menenangkannya. Katniss selalu berpamitan pada Gale karena akan pergi untuk tur keliling distrik memberikan pidato kemenangan bersama Peeta. Dalam obrolan mereka, Gale membahas mengenai rasa cemburunya pada Peeta. Tak ingin Gale salah paham, Katniss pun berusaha untuk meyakinkan Gale bahwa itu hanya akting saja. Dan dengan segera Gale mencium Katniss sebagai tanda bahwa ia percaya. Miss Everdeen. This way, please. Di rumahnya, Katniss kini kedatangan tamu istimewa yaitu Presiden Snow. Such bravery. Presiden Snow memberi peringatan pada Katniss karena sikapnya yang berani mengancam dengan memakan buah beri beracun dan mengetahui drama percintaannya dengan Peeta yang membuat orang kini semua percaya. Hal itu pun dianggap sebagai sikap membangkang oleh Presiden Snow. Ia khawatir jika kedepannya hal itu bisa memicu pemberontakan yang bisa berubah menjadi revolusi. Presiden Snow lalu menyuruh Katniss membayangkan kalau suatu saat nanti distrik 12 ini akan musnah dan hancur tenggelam dalam radioaktif dan ribuan orang pun akan mati menjadi abu. Would you like to be in a real war? No. Ia lalu meminta Katniss dan Peeta agar mengumbar senyum dan bersyukur atas kemenangan yang ia raih pada tur pidato kemenangannya nanti, dan meminta Katniss untuk menyudahi drama percintaannya dengan Peeta. Sebelum meninggalkan Katniss, Presiden Snow pun memperlihatkan video Katniss yang berciuman dengan Gale tadi. Do convince me. Tak lama kemudian, Evie dan China serta stafnya datang untuk mempersiapkan Katniss dan Peeta yang akan syuting memberikan pernyataan senang mereka akan kemenangannya dan kisah cinta mereka yang kini menjadi konsumsi publik terutama untuk warga Capitol. There she is, Katniss Everdeen, Peeta Mellark. Di depan kamera, kini mereka bersandiwara sebagai pasangan yang sedang kasmaran. Sorry, Caesar. Thanks to the generosity of the Capitol. It was nice acting. You too. Mereka pun kini bersiap menjalankan jadwal mereka untuk tur kemenangan ke setiap distrik. Setelah Evie menjelaskan jadwal mereka mengenai perayaan pesta untuk kemenangan mereka, Katniss di sana sedikit kesal karena sesungguhnya kesenangan mereka ini mereka dapatkan karena pertandingan yang saling membunuh. Peeta pun lalu berusaha untuk menenangkan Katniss. Di sana ia lalu mengambil kesempatan berusaha membuat Katniss ini merasa nyaman dan terbuka satu sama lain mengenai diri mereka. Hingga tak lama, kini mereka pun sampai di distrik 11 tempat tur pertamanya. Well, I never. Here are the speeches. Evie kemudian meminta mereka untuk membaca pidato yang sudah ditulis Evie. Akan tetapi, saat berada di depan warga distrik 11, Peeta urung menggunakan pidato yang dipersiapkan oleh Evie. Ia lalu menyampaikan dukanya pada Tres dan Rue. Ia lalu berjanji di sana akan mendonasikan uang kemenangannya di setiap bulan pada keluarga korban. They're measured in the lives of people we touch around us. We'd like to donate 1 month of our winnings. Katniss yang awalnya enggan berbicara lalu maju. Ia lalu melanjutkan pidato tadi. Bagaimana ia dibantu oleh Tres dan menceritakan bagaimana baiknya Rue kepada dirinya. Ia pun merasa bersalah karena tak bisa melindungi Rue saat itu. Dan karena pidato itu pun, seorang kakek lalu memberikan penghormatannya pada Katniss dan menirukan suara burung Mockingjay yang mengakibatkan petugas keamanan di sana menembaknya karena dianggap sebagai suatu tindakan yang membangkang. Karena rasa bersalahnya, Katniss lalu menangis dan menceritakan jika ia hanya teringat oleh Rue. Di sana Katniss lalu mengatakan pada mereka jika Presiden Snow menemuinya dan mengancam Katniss karena mengetahui sandiwara percintaan dirinya dengan Peeta. Haymitch lalu meminta mereka untuk mengikuti sarannya, yaitu hanya tersenyum dan membaca pidato yang telah ditulis oleh Evie pada tur kemenangan selanjutnya. Think you can do that? Tributes of this district. Glory of the Capitol. Tomorrow, Panem forever.
Setelah melihat cara mereka membaca pidato yang diberikan oleh Evie, Haymitch pun merasa itu sangat terlihat bahwa mereka ini bukan pasangan yang sesungguhnya. Sehingga Katniss selalu menyarankan bagaimana kalau mereka menikah saja agar lebih meyakinkan. Yeah, sure. Let's do it. Hal itu pun disiarkan oleh Capitol dengan pembawa acara kesayangan mereka yaitu Caesar. Presiden Snow lalu merayakan hal tersebut di mana semua orang menanti pasangan kasmaran itu. Miles on. I'm talking to you, Katniss. Evie lalu memperkenalkan mereka pada kepala pembuat pertandingan yang baru bernama Plutarch, di mana ia menggantikan Crane. May I? Please. Saat berdansa, di sana Plutarch mengatakan jika dirinya sama seperti Katniss, yaitu sebagai pengganti. Ia pun mengungkapkan kalau Katniss adalah inspirasinya untuk melakukan hal itu dan membuat game atau permainan yang lebih berarti dari sebelumnya. The games don't mean anything. Tak lama kemudian pidato Presiden Snow pun dimulai. Dalam pidato Presiden mengucapkan selamat pada mereka atas pertunangannya. Usai acara di kereta, Katniss pun tak sengaja melihat monitor staf pengawas di sana, di mana terlihat kekacauan terjadi di beberapa distrik. Sedangkan di tempat lain, Presiden Snow dan Plutarch pun sedang mengawasi kekacauan itu. Mereka sadar jika pidato kemenangan Katniss di awal menjadi suara harapan akan terjadinya suatu pemberontakan pada pemerintah, di mana Katniss dijadikan simbol Mockingjay sebagai simbol mereka dan menganggap Katniss ini sebagai bagian dari mereka. Plutarch lalu memberikan saran pada Presiden Snow untuk melakukan pembalasan yang sama halnya seperti beri racun kemarin, di mana penyiksaan pada warga dilipat gandakan, hukum cambuk, eksekusi, dan lainnya disiarkan secara langsung. Hingga hal tersebut akan membangun rasa khawatir dan ketakutan di mana-mana. Apalagi saat ini Katniss dan Peeta akan bertunangan, dan mereka menyiapkan dress, kue, dan acara yang mewah. Sehingga hal itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mereka berpikir bahwa ternyata sesungguhnya Katniss dan Peeta ini adalah bagian dari Capitol dan Presiden Snow. Brilliant. Kini di distrik 12, Katniss mengajak Gale berbicara. Dia mengatakan jika Presiden Snow ini mengancam akan membunuh Gale dan keluarga mereka. Sedangkan Gale di sana menunjukkan rasa cemburunya karena pertunangan Peeta dan Katniss. Katniss selalu memberitahu jika di beberapa distrik dan di jalanan orang-orang kini telah melakukan pemberontakan pada penjaga keamanan dan ia pun merasa dirinya adalah penyebab itu semua. Gale lalu meyakinkan Katniss bahwa ia telah memberikan mereka harapan untuk bebas dari kelaparan dan perbudakan. Akan tetapi Katniss mengajak Gale untuk kabur dari sana. Namun Gale di sana menolak. I'm staying here. Tak lama setelah itu, ketua keamanan yang baru datang, di mana mereka bertindak lebih kejam dan merampas semua milik barang warga dan menyiksa mereka. Saat salah satu warga akan ditikam, Gale lalu menyelamatkannya. Hingga akhirnya ia dihukum cambuk di alun-alun agar semua orang menyaksikannya. Katniss berusaha melindungi Gale, hingga Haymitch dan Peeta pun datang. Dan sampai akhirnya mereka pun berhasil selamat. But next time, it's the firing squad. Singkat cerita, Presiden Snow melakukan pidato mengenai perayaan Hunger Games yang ke-75, di mana Quarter Quell yang ketiga akan dilaksanakan. Jadi Quarter Quell itu merupakan perayaan Hunger Games edisi spesial yang diselenggarakan 25 tahun sekali, yang artinya para pemenang Hunger Games di setiap distrik selama 25 tahun belakangan ini akan kembali diadu atau bertanding sampai mati pada pertandingan Quarter Quell kali ini. Yang artinya Katniss, Peeta, atau Haymitch yang akan terpilih menjadi perwakilan dari distrik 12 untuk pertandingan kali ini. Mendekati pemilihan, Katniss menemui Haymitch dan meminta tolong agar Haymitch melindungi Peeta. Dan di sana Haymitch pun mengatakan ternyata sebelum Katniss datang, Peeta juga meminta hal yang sama, yaitu agar Haymitch melindungi Katniss. Di sana Katniss lalu meminta agar Haymitch ini menggantikan posisi Peeta untuk menjadi tribut pria. Jikalau saja nanti saat diundi nama Peeta yang keluar. Dan Haymitch pun bersedia melakukan hal itu, asal Peeta menerimanya dan tidak mengajukan dirinya sebagai tribut pengganti untuk Haymitch. Peeta lives, not me. Well,
Kini pemilihan tiba di mana Evie membacakannya. Dari tribut wanita hanya ada Katniss, dan saat tribut pria, nama Haymitch lah yang terpilih. Akan tetapi sayangnya sesuai dengan prediksi BMKG, Peeta mengajukan dirinya sebagai volunteer atau pengganti untuk Haymitch dan tak bisa diganggu-gugat. Kini mereka kembali akan bertanding pada pertandingan yang lebih mematikan dari sebelumnya. Setelah kembali berangkat ke Capitol, para peserta difasilitasi tempat tinggal mewah dan arena berlatih yang luar biasa. Kini mereka akan menghadapi para pemenang kesayangan Capitol. Mereka pintar, licik, dan tentu saja terlatih. Kini mereka menghadapi lawan yang pandai membunuh, yang artinya dalam pertandingan kali ini mereka harus pintar-pintar mencari sekutu untuk bertahan. Singkat cerita, Haymitch selalu memperkenalkan para pasangan pemenang dari masing-masing distrik. Dia juga menjelaskan apa saja keunggulan dan keahlian dari mereka. Tak berselang lama, acara parade untuk peserta Quarter Quell dimulai. Finnick menyapa Katniss dan memuji gaun yang ia pakai. Hingga tak lama, Peeta datang dan acara dimulai. Singkat cerita, para tribut berlatih di tempat mereka masing-masing. Peeta dan Katniss pun ikut serta dan bersiap memilih siapa yang akan menjadi sekutu mereka nanti. Katniss lalu menghampiri Varys dan Beetee dari distrik 3 yang memang pintar dan penggila teknologi. Mereka lalu mengajarkan dan memberitahu Katniss mengenai medan energi yang terlihat. Hal itu pun tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Katniss. Setelah itu ia lalu menghampiri Max, peserta tertua dari distrik 4 yang menjadi pengganti untuk peserta lainnya yang bernama Annie. Ia lalu mengajari Max bagaimana cara memanah musuh di sekitar. Yang ternyata keahlian Katniss memanah mencuri perhatian peserta lainnya dan ingin bersekutu dengan dirinya. Keesokan harinya para peserta bersiap bertemu para sponsor dan Plutarch untuk memperlihatkan keahlian mereka masing-masing. Tiba saat Katniss masuk, seperti memang disengaja. Ia melihat gambar wajah Rue di sana. Karena marah, Katniss bukannya menunjukkan keahliannya, ia malah mengambil manekin robot dan melukiskannya seperti wajah Kryn yang gantung diri. Kini acara untuk menginterview seluruh peserta tiba, di mana sebagian dari mereka menunjukkan rasa kecewa dan marahnya pada pemerintah Capitol yang meminta mereka untuk bertanding pada game mematikan itu kembali, setelah kemenangan dan jaminan kenyamanan seumur hidup yang belum habis dinikmati. China telah mempersiapkan kostum yang luar biasa untuk Katniss. Gaun pengantin yang dikenakan sebagai bentuk penolakan akan pertandingan, walaupun gaun itu sebenarnya adalah pilihan Presiden Snow. Dan China dengan berani merubah sedikit gaun itu. Like a mockingjay. Tentu, melihat gaun yang ia sarankan pada China terlihat berbeda dari awalnya, Presiden Snow pun kesal. Kini saat Peeta diwawancarai, ia mengatakan jika mereka telah menikah secara rahasia. Dan sangat sedih jika pertandingan dimulai lagi, karena Katniss ternyata katanya sedang mengandung anaknya. Hal itu pun tentu membuat seluruh warga Capitol ini heboh dan ikut menolak pertandingan mematikan tersebut. Berharap hal itu berhasil, akan tetapi hal itu tak berpengaruh karena pertandingan tetap dilaksanakan. Evie lalu mengungkapkan rasa sedihnya dan memberikan hadiah pada mereka. Singkat cerita, mereka bersiap untuk pergi ke arena dan sudah dipasang alat pelacak. China pun mengantar Katniss dan memberi bros Mockingjay-nya. Tetapi saat Katniss memasuki tabung, tiba-tiba dengan perasaan sedihnya, Katniss pun memulai pertandingan, di mana awal pertandingan dimulai di perairan. Katniss berenang ke tempat penyimpanan senjata. Di sanalah para pemain berkesempatan saling menyerang satu sama lain. Saat akan memanah Finnick, gelang yang serupa seperti milik Haymitch pun ditunjukkan oleh Finnick, pertanda bahwa mereka adalah sekutu. Setelah berhasil melewati perairan, kini mereka memasuki hutan. Saat Peeta memotong semak-semak yang menghalangi jalan mereka,
Tiba-tiba Pita terbentur medan energi yang akhirnya membuat dirinya celaka. Phoenix berusaha memberi nafas bantuan hingga akhirnya ia berhasil. Kini mereka tampaknya lebih berhati-hati mengingat banyaknya medan energi yang mengelilingi mereka. Karena saat itu Wyrus dan Beetee memberitahunya mengenai cara melihat medan energi. Katniss pun mengamati langit dan memanahnya sehingga ia mengetahui di mana posisi mereka saat itu. It's a dome. We're at the edge of the arena. Singkat cerita, karena hari sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk istirahat dan melihat di hologram para pemain yang lain telah gugur. Kemudian tak lama, tabung yang membawa alat seperti keran air yang bisa ditancap pada pohon pun datang. Bahaya kini mengintai mereka. Mereka tak akan bisa istirahat dengan tenang, di mana tak lama kabut beracun datang. Kabut yang jika disentuh akan membuat badan melepuh. Saat lari, Pita dan Phoenix terkena kabut itu. Sehingga Max yang tahu dirinya lemah karena usia dan tak ingin membebani Phoenix pun akhirnya membunuh dirinya sendiri dengan sengaja masuk ke dalam kepulan kabut beracun. Max! We have to go. Kini mereka menyembuhkan luka mereka dengan berendam dalam air di sana. Baru sembuh dari luka, kini makhluk aneh serupa dengan monyet pun datang mengepung mereka. Mereka pun lalu menyerang monyet-monyet itu. Dan saat Pita terhimpit, peserta lainnya yang bernama Mopling yang sedang berkamuflase pun dengan sigap menolong Pita, hingga akhirnya dirinya lah yang diterkam oleh monyet ganas tersebut. Mereka lalu segera berlari menuju pantai agar para monyet ini tak mengikuti mereka. Kini bertambah satu peserta yang telah gugur. Ia pun diangkat dan pergi keluar dari arena. Tak lama setelah itu mereka lalu melihat Joanna, Wyrus, dan Beetee yang berlumur darah. Mereka ternyata terkena hujan darah yang membuat mereka tak bisa melihat. Hingga Wyrus mengalami error karena shock. TikTok. 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 Saat Katniss sedang membersihkan Wyrus, ia sadar jika isyarat yang diberikan Wyrus ini menunjukkan pohon yang tersambar petir itu seperti jam di arena, di mana seluruh tempat diatur seperti jam dengan ancaman yang berbeda-beda di setiap jamnya, seperti kabut, hujan darah, monyet, dan lainnya. Dan ketika petir menyambar itu pertanda jika waktu itu menunjukkan siang hari atau tengah malam. Mereka pun lalu segera pergi ke pusat arena itu. Dan ketika yang lainnya sedang sibuk menjelaskan ancaman yang akan datang, Wyrus yang menyendiri diserang oleh peserta lainnya. Dan mereka pun kini bertarung kembali. Melihat itu dari sistem Plutarch lalu memutar tempat itu. Akan tetapi mereka berhasil selamat dan menepi. Tapi tiba-tiba di sana Katniss mendengar suara Prim yang meminta tolong. Yang ternyata itu adalah suara burung Jabberjay yang meniru suara. Tak hanya Katniss, Phoenix kemudian mendengar suara kekasihnya yaitu Annie. Peserta lainnya yang digantikan oleh Max. Mereka yang sudah sadar ini tipuan pun pergi segera dari sana. Tak lama setelah melewati ancaman halusinasi tadi, kini Beetee memiliki rencana untuk memasang kabel yang ia punya pada pohon yang tersambar petir. Hal itu bisa menyetrum peserta lainnya yang menginjak kabel tersebut. Dan sebagai imbalannya, mereka harus menjaga Beetee hingga tengah malam nanti. Setelah berdiskusi, singkat cerita mereka terus berjalan menuju pohon besar itu, sembari melihat pengumuman peserta lain yang telah gugur. Mereka mulai memasang kabel tersebut. Di sana Beetee pun meminta agar Katniss dan Joanna ini mengulur kabel ke daerah pantai, sedangkan Pita dan Phoenix diam di sana untuk tetap menjaga Beetee. Di sana Katniss dan Pita pun sempat menolak untuk berpisah. Namun karena kesepakatan di awal, mau tak mau mereka pun harus pergi. I'll see you at midnight. Saat sedang berjalan mengulur kabelnya, tiba-tiba peserta lainnya pun menyerang Katniss dan Joanna, yang menyebabkan Katniss terluka. Joanna lalu pergi menyerang peserta lain tersebut. Sedangkan tak lama setelah itu Katniss bangun kembali. Ia lalu pergi ke lokasi dan melihat Beetee yang sudah pingsan. Di sana Katniss tak melihat Pita. Namun saat melihat Phoenix, Katniss bersiap untuk memanahnya. Akan tetapi di sana Phoenix kembali mengingatkan Katniss untuk mengetahui siapa musuh mereka sebenarnya. Remember who the real enemy is. Setelah terdiam, Katniss kemudian melihat ke langit, di mana tiba saatnya petir akan menyambar pohon itu. Ia ternyata berniat untuk memanah ke atas untuk menghancurkan arena tersebut. Katniss, get away from that tree.
Presiden Snow yang di ruangan terus memanggil Pruta, namun ia tak datang. Saat ia mencari ke ruang sistem, dia pun tak ada di tempat. Katniss yang tergolek lemah kini melihat dirinya dijemput naik oleh pesawat yang membawa jasad para peserta yang telah gugur. Setelah sadar, Katniss ternyata selamat bersama Beetee. Ia pun langsung bangun dan tak sengaja mendengar suara orang yang sedang berdiskusi yang ternyata... Ya, betapa kagetnya dia karena ternyata Pruta memang merencanakan semua ini bersama Finnick, Haymitch, Beetee, dan Johanna untuk melakukan pemberontakan. Mereka sengaja tak memberitahu Katniss dan Peeta karena Presiden Snow yang mengawasi mereka. Mereka pun akan melakukan perlawanan pada pemerintahan Presiden Snow dan menggunakan Katniss sebagai simbol Mockingjay, dan mereka pun kini berada di distrik 13 yang katanya telah musnah karena bombardir pemerintah. Namun ternyata mereka berhasil bersembunyi bertahun-tahun dari pengawasan Presiden Snow. Akan tetapi sayangnya Peeta dan Johanna kini berada di Capitol karena alat pelacak mereka yang masih melekat di tangannya. Karena ternyata Johanna telah mengambil alat pelacak Katniss saat Katniss terluka akibat diserang oleh peserta lain. Katniss mendengar hal itu pun emosi karena Peeta ditangkap. Katniss lalu marah hingga mau tak mau Pruta ini memberikan obat penenang. Hari demi hari pun berlalu. Saat sadar, Gale berada di sampingnya. Di sana Gale mengatakan jika ibu dan adiknya berhasil selamat, sedangkan kini tak ada lagi distrik 12. Tempat mereka telah hancur dan musnah karena Presiden Snow mengirim pesawat tempur dan bom. There is no District 12. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya, di mana pembalasan dendam mereka pun dimulai.